Oke, jadi materi kita pada hari ini adalah tentang simple present tense. Oke, jadi pengertian dari simple present tense itu adalah kalimat dengan pola bentuk kata kerja yang menyatakan suatu kejadian yang berlangsung di masa sekarang atau masa kini. Nah, jadi struktur sebuah kalimat simple present tense itu ada tiga, yaitu singkatnya adalah SPC. S-nya itulah subject, P adalah predicate atau predikat, dan C adalah complement atau pelengkap. Jadi fungsi simple present tense itu ada 5. Yang pertama adalah general truth, yang kedua adalah repeated actions, lalu yang ketiga adalah express feelings or emotions, yang keempat adalah the schedule event, dan yang terakhir adalah command or instruction. Yang pertama adalah general truth or generalization or facts. Nah, jadi maksudnya itu adalah kebenaran yang tidak bisa diganggu gugat. Jadi here's the examples. Contohnya, the earth revolves around the sun. Ya, artinya bumi berevolusi mengelilingi matahari. Nah, jadi itu kan fakta, tidak bisa diganggu gugat lagi. Jadi yang kedua adalah habitual or daily activities, or aka repeated actions. Nah, jadi tenses ini bisa juga digunakan untuk menunjukkan kebiasaan atau aktivitas sehari-hari, alias kegiatan atau jadwal yang sudah kalian lakukan berulang-ulang kali. Contohnya, we go to school every morning. Jadi kita pergi ke sekolah setiap hari, setiap pagi maksudnya. Dan yang ketiga yaitu express feelings and emotion, yaitu adalah mengekspresikan perasaan dan emosi kita menggunakan kalimat simple present tense. Contohnya yang bagian feelings yaitu I am sad to hear your bad news. Jadi aku sedih mendengar berita buruk darimu. Sedangkan yang emotion yaitu I always thankful because have a great best friend. Artinya aku selalu bersyukur karena memiliki sahabat yang baik sepertimu. Dan yang keempat adalah the schedule event in the near future or familiar with future condition. Jadi poin ini biasanya digunakan jika pembicaraan kita terkait dengan acara yang dijadwalkan dalam waktu dekat. Selain itu, tenses ini juga biasa digunakan untuk membahas jadwal transportasi. For the example, like the train depart at 8 a.m. Jadi keretanya berangkat pukul 8 pagi, itu misalkan. Dan yang terakhir adalah command or instruction. Jadi ini fungsinya untuk memberikan perintah. Nah, contoh kalimatnya lah seperti ini. Draw pattern or use fingerprint to unlock. Kan biasanya kita lihat di HP. Artinya gambar pola atau gunakan stick jari untuk membuka kunci kan. Dan lagi satu, pour the juice into the cup. Jadi tuangkan jusnya ke dalam cangkir. Jadi seperti itu. Baik, kita akan melanjutkan materi tentang rumus simple present tense. Nah, perlu kita ketahui kalimat present tense terbagi menjadi dua jenis, yaitu verbal sentence dan nominal sentence. Jadi ada beberapa aturan yang berlaku. Sederhananya dalam verbal, setelah subjek akan diikuti oleh kata kerja verb. Sementara itu pada kalimat nominal, setelah subjek akan diiringi dengan non kata kerja yang bisa kita kenal sebagai be or to be. Baik, berikut adalah nominal simple present tense. Rumus kalimat nominal dalam simple present tense yakni sebagai berikut.
Yang pertama ada kata subjek dengan kata I, otomatis predikat dari subjek predikat atau non verb dari subjek tersebut adalah I am, dan komplementnya harus menggunakan kata noun atau kata benar. Yang berikutnya adalah plural subjek atau you Dewi menggunakan predikat atau non verb atau to be are, dan komplement adjektif atau kata sifat. Dan berikutnya ada he, she, it atau yang bisa kita kenal adalah singular subject menggunakan predikat non verb is dan menggunakan komplement adverb kata keterangan. Nah, tabel yang tadi adalah susunan untuk kalimat positif. Kalau ketika kita ingin membuat kalimat negatif dan kalimat tanya, rumus yang biasanya digunakan adalah sebagai berikut. Pertama, ada subject plus to be plus not plus complement, dan to be plus subject plus complement. Contoh nominal simple present tense yakni sebagai berikut. I'm a college student. Saya adalah seorang mahasiswa. She is not a college student. Dia perempuan, bukan seorang mahasiswa. Is she a college student? Apakah dia perempuan seorang mahasiswa? I'm a college student merupakan kata kerja positif. She is not college student merupakan kerja negatif, dan is she a college student apakah merupakan kata kerja interrogatif. Baik, kita berlanjut ke verbal simple present tense. Verbal simple present tense sesuai dengan pembahasannya, kalimat verbal simple present tense yakni kita tidak perlu menambahkan to be setelah subjek, karena yang mempunyai tugas menjadi predikat adalah verb. Nah, lebih mudahnya adalah verb di tense ini merupakan bentuk yang dasar dalam artian belum mengalami perubahan. Untuk membentuk kalimat verbal berikut adalah rumusnya. Rumus kalimat verbal dalam simple present tense. Subjek Ayu Dewi merupakan plural subjek yang dimana mendapatkan predikat atau verb tipe verb 1 yang menggunakan komplement noun, kata benda atau adjektif, kata sifat. Dan berikutnya ada he, she, it yang merupakan pengelompokan dari singular subject yang mendapatkan verb 1 plus s or es dan komplement adverb kata keterangan. Nah, jika kita membuat kalimat dengan subjek kata ganti orang ketiga he, she, it singular subject, terdapat beberapa kata yang harus ditambahkan s or es di bagian belakang. Berikut penambahan huruf akhir dalam verb simple present tense untuk kata ganti orang ketiga he, she, it singular subject. Untuk akhiran verb s menggunakan penambahan kata es. Contohnya dari was ke washes. Dan berikutnya ada akhiran verb ch menggunakan penambahan es. Contohnya dari catch to catches. Berikutnya ada akhiran verb s menggunakan penambahan es. Contohnya dari class menjadi classes. Dan ada kata akhiran verb z menggunakan penambahan es menjadi dari contohnya dari bus menjadi buses. Dan akhiran verb x menggunakan penambahan kata is, contohnya dari fix to fixes. Berikut juga ada akhiran verb konsonan plus y menggunakan penambahan yes, contohnya dari study menjadi studies. Akhiran verb vokal plus y menggunakan penambahan s, contohnya dari buy menjadi buys. Dan akhiran verb o menggunakan penambahan s dan es, contohnya dari video menjadi videos dan dari potato menjadi potatoes. Ya,
cukup simpel bukan? Kita akan beralih ke positive or affirmative simple present tense. Baik, positive or affirmative simple present tense sama seperti nominal, kalimat verbal pun tentu memiliki bentuk positifnya sendiri seperti yang sudah kita bahas di awal. Contoh, I live in Jakarta. Saya tinggal di Jakarta. He lives in Jakarta. Dia tinggal di Jakarta. Negatif simple present tense. Nah, khusus untuk bagian kalimat negatif dan kalimat tanya, maka kita perlu menggunakan do, or does, atau do not, atau don't, dan does not, atau doesn't. Contohnya, I don't live in Bandung. Saya tidak tinggal di Bandung. She doesn't live in Bandung. Dia tidak tinggal di Bandung. Nah, mengapa demikian? Mengapa kita tidak menggunakan doesn't live? Kok kita tidak menggunakan doesn't lives? Yap, karena pada kata doesn't sudah termasuk penambahan is. Jadi di bagian kata kerja kita tidak perlu menambahkannya lagi. Baik, berikutnya adalah simple present questions or interrogative. Pada pola kalimat tanya dipisah menjadi dua bagian, yakni yes or no questions. Contohnya, do I work? Apakah saya bekerja? Does he work? Apakah dia laki-laki bekerja? Sesuai dengan nama jenisnya, yaitu yes or no questions. Jadi kita hanya perlu menjawab pertanyaan di atas dengan yes, I do, dan yes, he does. Baik, berikutnya ada 5W 1H questions. Baik, apa yang kita pikirkan saat membaca WH atau 5W 1H? Exactly, yaitu kata tanya dalam bahasa Inggris yang lekat dengan awalan huruf W dan H atau W dan H. Baik, contohnya adalah what do I play? What do you play? When does he play? Where does she play? Why do we play? And how do they play?